الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نعتز بها من يومنا هذا إلى يوم الدين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وخاتم النبيين وإمام المرسلين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا بهديه واستنوا بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة الأحبة أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وقال في آية أخرى وما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم معاشر المسلمين أعزكم الله. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyaknya kepada kita sehingga kita tidak dapat menghitungnya, baik yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Bahkan yang tidak kita minta lebih banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kau ingin menghitung nikmat-nikmat tersebut, niscaya tidak akan mungkin kamu bisa untuk menghitungnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedekah mempunyai arti penting dalam Islam karena merupakan salah satu indikasi paling jelas dan tanda paling nyata dari ketulusan iman seseorang. Hal ini disebabkan oleh insting kecintaan seseorang pada harta dan bawaan untuk mengejar serta menyimpannya. Maka barang siapa menafkahkan hartanya dan melawan hawa nafsu untuk menyimpannya, maka itulah bukti keimanannya dan ketulusan serta keyakinannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu burhan, dan sedekah adalah bukti. Maksudnya adalah bukti keabsahan keimanan seseorang hamba. Jika ia lakukan karena Allah dan tidak bermaksud untuk pamer ataupun mendapat pujian dari siapapun, maka sedekahnya itulah menjadi pertanda dari keikhlasan, keimanan serta keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan bersedekah dan berinfak karena Allah Subhanahu wa taala, serta ayat-ayat yang menghimbau umat Islam agar berusaha dan mengeluarkan sebagian hartanya demi mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata, yang Maha Pemberi rizki dan Maha Pemberi ampunan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan sedekah kita kepada orang-orang yang tak punya dan orang-orang yang tak mampu sebagai salah satu ciri paling istimewa dari hamba-hamba Allah yang baik hati, penyantun dan pemurah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 15, ayat 16 sampai ayat 19,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Yang artinya sesungguhnya dahulu di dunia penduduk surga itu adalah mereka orang-orang yang dermawan. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidur, selalu tahajud di waktu malam, serta di malam hari mereka selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang di dalam harta mereka itu selalu ada hak orang-orang yang tidak mampu dan tidak punya ataupun berkekurangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sisi lain, Allah yang Maha Pemurah berjanji, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya, bahwa Allah akan menggantikan harta siapa saja yang menafkahkan di jalan Allah. Hal ini dapat kita baca dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kamu belanjakan, apa saja yang kamu infakkan, niscaya dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rizki. Surah Saba ayat 39. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan melipat gandakan pemberiannya kepada orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau menginfakkan sebagian hartanya bagi mereka yang membutuhkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan hartanya tersebut berkali-kali lipat dari yang ia infakkan. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah dengan pinjaman yang baik, artinya dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan hartanya itu berkali-kali lipat dari yang ia infakkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersedekah dengan uang adalah salah satu dari sekian banyak jenis jihad fi sabilillah. Kita jangan memaknai jihad hanya sekedar berjuang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala saja. Karena sebenarnya jihad dengan uang, jihad dengan harta, jihad dengan berinfak fi sabilillah itu selalu disebutkan di dalam Al-Qur'an sebelum jihad dengan jiwa dan raga. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Artinya, berjihadlah kalian dengan hartamu dan jiwa ragamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Artinya bahwa sebelum kita berjihad dengan jiwa raga kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berjihad dengan harta kita terlebih dahulu. Dan ini bukan satu-satunya ayat dalam Al-Qur'an. Di setiap ayat-ayat tentang jihad tersebut selalu yang didahulukan adalah jihad dengan harta. Selain itu, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat hadis-hadis yang menganjurkan bersedekah dan menjelaskan pahala dan keutamaannya, yang menyenangkan hati orang-orang yang beriman, dan bahkan sedekah itu akan dapat mendatangkan kegembiraan bagi jiwa yang bersedekah. Tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna ahabbal a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala mu'min takshifu anhu karban aw taqdi anhu dainan aw tatrudu anhu ju'an." Rawahul Baihaqi. Sesungguhnya
amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kegembiraan yang kamu berikan, yang kamu masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Kita memberikan suatu kegembiraan ke hati seorang mukmin, itu adalah amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah meringankan kesusahannya. Apabila dalam kesusahan kita membantunya, atau melunasi hutangnya. Bahkan melunasi hutang adalah termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mengusir rasa lapar dari dalam dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Begitu besar pahala dan efek samping dari bersedekah tersebut. Jadi ini adalah ibadah yang bukan hanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tapi sedekah adalah ibadah yang dapat merambah kepada sedekah sosial, kepada masyarakat, yang dapat meringankan beban sesama kita. Oleh karena itu, maka ibadah ini lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, seperti salat, puasa dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, sedekah mengangkat derajat pemberinya hingga sampai pada derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar pahala dari bersedekah tersebut, maka dia akan bisa mengangkat derajat diri orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut sampai kepada derajat yang tertinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin. Abdun razaqahu Allahu malan wa ilma, fahuwa yattaqi fihi rabbah, wa yasilu fihi rahimah, wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, fahada bi afdalil manazil." Rawahu Tirmidzi. Dunia hanya untuk 4 orang. Yang pertama, seorang hamba yang diberikan Allah harta. Yang kedua adalah hamba yang diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan. Dan kemudian yang ketiga adalah keduanya yang bertakwa dalam menggunakannya, artinya menggunakan harta serta menggunakan ilmu pengetahuannya tersebut. Dan yang keempat adalah ia yang menjaga tali silaturahim dengan rizkinya tersebut. Dan orang tersebut, orang yang keempat ini adalah orang yang mengetahui akan hak Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dengan menafkahkannya. Maka yang terakhir ini adalah orang yang terbaik dari semua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi begitu besarnya pahala dari bersedekah itu, bahkan dapat berdampak kepada sosial. Maka yang berdampak dengan sosial tersebutlah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang menginfakkan hartanya tersebut akan mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedekah juga melindungi pemiliknya dari segala musibah serta menyelamatkannya dari kesusahan dan kemalangan. Rasulullah bersabda, "Sana'i'ul ma'rufi taqi masari'as su'i wal afati wal muhlikat, wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah." Rawahul Hakim. Orang yang melakukan amal baik dan diantaranya adalah dengan bersedekah, sedekahnya itu dapat melindungi dirinya dari kejahatan, kesengsaraan dan kehancuran. Dan orang-orang yang selalu berbuat baik di dunia ini adalah orang-orang yang mendapat tempat terbaik di akhirat nanti. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan terakhir, sedekah juga menghapus dosa serta amal buruk seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khataaya wa tukaffiru dzunuba was-sayyi'at." Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz radhiyallahu an, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Rawahu Tirmidzi. Sedekah itu dapat memadamkan dan menghilangkan segala dosa serta kesalahan, sebagaimana air dapat memadamkan api. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dalam hadis yang lain, sedekah itu dapat melindungi pemberinya dari azab api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah."
rawahul Bukhari. Lindungi dirimu dari api neraka walau hanya dengan bersedekah sebutir korma. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan kita orang yang kikir, orang yang tidak pernah bersedekah kepada sesama kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ar-rahmatul muhdah wan ni'matul musdah was-sirajul munir. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi alladhina taru bihadi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwatul ahibbah, akthiru minas salati wassalami ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu man shalla alaihi salatan sallallahu lahu biha ashra. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amara bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بثلاث وينهى عن ثلاث يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقيموا الصلاة.